Shalom saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya malam ini? Saya selalu mendoakan agar saudara-saudari bersama keluarga selalu aman dalam perlindungan Tuhan, kapanpun dan dimanapun saudara-saudari berada. Sebelum kita mulai dengan renungan malam ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih juga atas berkat dan kekuatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat hidup sampai pada saat ini. Dan sebelum kami memulai renungan pada saat malam ini, kami membutuhkan pertolongan Tuhan untuk hadir bersama kami, untuk memberikan kami pemahaman dan pengertian tentang apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Tuntunlah kami dari awal pertengahan sampai akhir. Kami peralaskan hanya dalam nama Tuhan dan Allah kami. Haleluya, amin. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk ayat renungan kita pada malam hari ini terambil dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Saya ulangi, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada suatu kisah di mana kisah ini menceritakan tentang seorang prajurit yang sering terlambat mengikuti apel pagi. Pada suatu hari ketika apel pagi sedang berlangsung, pria muda tersebut terlambat mengikuti apel pagi dan ia ditahan oleh pimpinannya. Pimpinannya bertanya kepada pria muda itu, "Hai anak muda, mengapa setiap pagi kau selalu terlambat mengikuti apel pagi?" Pria muda tersebut menjawab, "Siap komandan, saya terlambat karena selalu beribadah pagi sebelum beraktivitas." Lalu pimpinannya berkata kepadanya, "Apakah kau percaya Tuhanmu? Apakah Tuhanmu itu ada dan hidup?" Pemuda itu pun menjawab, "Siap komandan, saya percaya bahwa Tuhan yang saya sembah itu ada dan hidup." Lalu pimpinan dari pemuda itu menyuruh pemuda tersebut begini, "Sebagai hukumanmu karena sering terlambat, pergilah dan bawalah mobil yang ada di samping parkiran itu kemari." Tetapi pemuda itu menjawab, "Izin komandan, saya tidak bisa mengemudi." Lalu pimpinannya berkata, "Ini adalah perintah, pergilah dan bawalah kendaraan mobil itu kemari." Dan dengan gemetaran si pemuda tersebut berjalan dengan hati yang sangat gelisah. Ia berpikir, "Bagaimana aku bisa membawa mobil itu, sedangkan aku tidak pernah dilatih mengemudi?" Tetapi dengan percaya, pemuda itu membuka pintu mobil dan masuk ke dalam. Pemuda itu pun menyalakan mobil itu dan mobil itu menyala. Dengan perlahan pemuda itu menginjak gas, dan mobil itu mulai berjalan menuju tempat di mana pimpinannya berdiri. Ketika pemuda dan mobil yang dikendarainya itu sampai, semua prajurit dan pimpinannya itu berlutut sampai ke tanah. Ketika pemuda itu mematikan mobil dan turun, ia bertanya, "Apa yang terjadi komandan? Mengapa semua berlutut ke tanah?" Lalu dengan suara yang nyaring dan tangisan, pimpinan itu berkata kepada pemuda itu, "Sungguh, aku percaya bahwa Tuhan yang kau sembah itu adalah Allah yang hidup, sebab mobil yang kau bawa kemari itu tidak memiliki mesin di dalamnya." Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana yang telah difirmankan Tuhan kepada kita, bahwa kita mesti menguji segala sesuatu untuk membuktikan kebenarannya. Apakah hal yang kita yakin dan percaya itu baik untuk kita miliki atau tidak? Sama halnya dengan firman Tuhan. Kita tidak bisa asal baca lalu percaya, atau hanya sebatas mendengar dan percaya. Tuhan mau agar kita juga bisa menguji apa yang difirmankan oleh Tuhan.
Tujuannya adalah supaya kita dapat mengetahui apa yang baik yang harus kita lakukan dan apa yang buruk yang harus kita tinggalkan, agar kita dapat berhati-hati dalam bertindak. Sebab untuk menambah kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita harus menguji apa yang difirmankan oleh Tuhan, di mana jika kita berhasil menemukan kebenarannya dari apa yang kita uji, hal itu akan menambah kepercayaan kepada kita bahwa benar-benar janji Tuhan itu ada dan sungguh nyata. Dan kita juga harus ingat bahwa untuk menguji sesuatu, kita butuhkan kesabaran untuk menunggu hasil yang kita uji. Demikian firman Tuhan, 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan untuk kita perbuat. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menutup renungan malam ini dan sebelum kita membaringkan diri untuk beristirahat, marilah kita berdoa kepada Tuhan yang memberi kita perlindungan dan keselamatan. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang renungan firman-Mu ini. Terima kasih juga atas berkat dan kekuatan yang Engkau berikan kepada kami sehari ini, sehingga kami dapat hidup sampai pada saat ini. Sebab bukan karena kekuatan kami dan kemampuan kami dapat hidup, melainkan karena berkat kasih-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan Allah kami. Dan sebelum kami membaringkan diri untuk tidur, kami percaya bahwa Engkaulah gembala yang baik bagi kami, yang akan menjaga tidur kami dari malam ini sampai pagi yang akan datang nanti. Biarlah kuasa kasih-Mu melimpah serta dalam kami, demi kemuliaan nama Tuhan Allah kami. Kami berdoa. Amin.